Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini ya. Oke, sebelumnya kayaknya udah pada tahu kalau saya nonton video YouTube-nya Kak Ica. Perkenalkan, saya sebagai host di sini. Nama saya Fanya Syafa Salsabila, bisa dipanggil Fanya aja. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang santai seputar bisnis, seputar kehidupan Kak Ica pribadi, ataupun nanti mungkin bisa mengarah-ngarah ke hal yang lain ya Kak ya. Oke, pertama-tama yang pengen perkenalan dulu apa gimana? Nggak usah. Ya, langsung aja. Udah, oke. Tema hari ini kita pengen ngebahas soalnya kemarin tuh kan sempet Kak Ica ngepost di Facebooknya Kak Ica Anissa Feminal Henry kalau Kak Ica itu jadi lega semenjak nggak ada lagi karyawan yang ikut ngelola bisnis Kak Ica. Itu kenapa kok bisa jadi lega sih, nggak ada karyawan gitu tuh, kenapa tuh? Langsung jawab. Langsung. Oke. Halo teman-teman. Nah, jadi memang ya banyak pertanyaan. Kebetulan kemarin aku posting tentang tadi atau kemarin ya, aku posting lega banget sejak melepaskan karyawan kayak gitu kan. Terus ada yang komen, Uni sharing dong, kok bisa gitu? Kali aja mau ambil ilmunya gitu kan. Jadi ceritanya sejak Lebaran kemarin itu kebetulan sebelum Lebaran itu ada karyawan kita yang resign. Kita sendiri tidak menginginkan itu, kaget, shock gitu kan. Karena memang karyawan ini udah 3 tahun. Dari awal semenjak Lemonisa justru ya? Sebulan sebelum Lemonisa karyawan ini udah ada. Tiba-tiba resign. Pasti kita udah merasa kayak keluarga ya kan. Terus dan memang gak ada masalah sama kita. Memang katanya pengen promil, orang Minang juga gitu kan. Dan nikah dari 2015 sama kayak Kak Ica, udah 7 tahun belum punya momongan. Jadi ya udah, kita nggak ada masalah kan gitu kan. Enggak katanya. Ya udah, berarti baik-baik aja gitu keluarnya. Terus sisalah karyawan kita 4. Sebulan setelah itu, setelah pulang kampung Lebaran, resign lagi 1 bulan Tahun ini Mei kan, akhir April itu kan mau Lebaran kan awal Mei. Berarti terakhir April tuh resign 1. Nah, terakhir bulan Mei resign lagi 1. Jadi mulai Juni itu nggak ada lagi, kan tadi 5 kan sisa ya kepala gudang pergi, sisa 4, kurang 1 kurang kan 1 lagi, sisa 3 ya. Terus yang 1 ini nah kan resign juga, dan itu juga karyawan kita yang lama gitu, bener-bener karyawan yang awal juga, orang kepercayaan juga gitu kan. Dan alasannya juga masuk akal, artinya memang bukan karena ada masalah sama kita. Rumahnya ternyata jauh, karena kan setelah bilang resign tuh Kak Ica datengin rumahnya. Katanya tuh biasanya motor dipinjemin sama abang, terus sekarang motor udah diambil, jadi nggak mungkin dia mau balik-balik pakai ojek online, karena ongkosnya aja bisa 50 sehari gitu kan. Bisa diterima karena dia harus pindah ke kampung, ngikut ibunya gitu kan. Nah, karena tempat tinggal yang dia pakai sekarang itu mau dibagi warisan, artinya dia nggak ada di situ karena itu rumah budenya gitu. Setelah padenya meninggal, artinya anak-anaknya itu kan mau dibagi-bagi. Jadi dia nggak ada tempat tinggal buat di situ. Jadi kan dia pun sendiri juga merasa sedih gitu kan untuk nggak kerja. Cuma ya udah, berarti kan Kak Ica juga lega juga, bukan karena kita yang kan kita tuh nggak enak ya teman-teman. Kita sebagai owner, sebagai bos itu yang memecat gitu. Maksudnya kita udah yang nggak enakan hati gitu ya. Kalau mau mecat itu udah dari setahun yang lalu. Gitu. Karena susah juga sih. Nah, kalau misalnya mau merumahkan gitu kan,
itu udah dari sebelum join SR12 juga udah dikeluarin. Karena kan join itu juga untuk mau gaji karyawan supaya ada kerjaannya gitu kan. Karena kan kalau SR12 itu kan produknya banyak, terus setiap hari berapa sih? harus 30 lebih. 30 lebih Jadi produk. setiap hari kan selalu ada packing. Nah, kalau Lemonisa itu kan dus-dusan. Kalau selesai berapa dus hari itu ya udah nggak ada lagi job. Karena kan karyawan kita itu cuma packing. Jadi nggak ada marketing sama sekali. Nah, jadi sebenarnya sebelum mereka itu resign, kita itu udah mulai belajar marketing. Kan nggak mungkin ya sepanjang hari kita suruh packing tapi nggak ada yang mau di packing. Kan marketing Kak Ica aja yang ngelola apa? Yang lain cuma karyawan cuma buat packing gitu. Nah, bener. Ya. Tadi 10 karyawan tuh. Tadi 10 karyawan Lemonisa, cuma karena ada vendor kita udah keluar, jadi kita ya udah nggak butuh lagi gitu kan. Kita kan rekrut 10 tuh karena memang dulu ada vendor gitu kan. Misalnya brand lemon lain gitu kan. Jadi emang kepake buat ini kayak kena. Jadi emang kepake untuk stikerin, packing gitu. Makanya kayaknya juga bingung. Wah, dulu tuh 10 karyawan bisa-bisanya kita ngasih kerjaan ya. Iya, sampai dulu tuh Cuma buat packing. iya penuh tuh depan tempat karyawan tuh buat karyawan doang. 10 orang karyawan cuma buat packing. Mereka nggak ada mikirin marketing sama sekali. Bener-bener kayak Ica bina distributor, bina agen. Nah, mereka jualan ke bawah kayak gitu. Jadi ketika zaman sekarang yang berubah ya, menurutku itu kayak yang dulu-dulu tuh kayak nggak percaya gitu loh, Kak. Maksudnya kok bisa ya dulu. Nah, jadi kan sebelum 5 ini ada yang resign 2, sebelumnya kayaknya udah beralih, Kak. Maksudnya kayak yang tadinya packing mau diajarin marketing, diajarin bikin konten gitu. Cuma memang kita nggak bisa memaksa bakat karyawan. Nah, ini yang harus kita pelajari ya. Maksudnya untuk teman-teman yang sekarang menjadi owner atau menjadi distributor besar, kan banyak ya distributor besar yang udah mulai ada karyawan. Ya pasti banyak lah kalau distributor ya karyawan itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan, oh tadinya dia packing, sekarang kita mau ajarin live. Karena sekarang musim live, tapi Karena itu nggak bukan bisa. bakatnya ya. Nah, benar. Jadi kita nggak bisa memaksain mereka, oh kamu harus ngikuti perkembangan zaman ya, kamu harus live ya. Itu Kak Ica udah meeting, Kak. Kita nih teman-teman semuanya harus belajar untuk marketing, bikin konten. Karena saking nggak ada kerjaan gitu kan, kita beralih bikin konten daripada gabut ya kan. Nah, bikin video pendek ini gitu kan. Terus resign satu. Tapi kan jadinya kayak Ica jadi gimana gitu ya, udah diajarin panjang lebar gitu kan, ternyata resign ya kan, kayak nggak guna gitu ngajarinnya. kayak nggak guna dari awal kayak gitu kan, jadi nggak usah ngajarin lagi gitu kan, resign. Berarti kan yang kita omongin kemarin, jadi kayak Ica udah gini, sekarang kita nggak usah fokus nungguin orderan distributor. Karena kita udah deal-dealan, kalau misalnya nggak capek target distributor, kita pusat turun lapangan gitu kan. Berarti kan kita live. Nah, nanti kalian yang tadinya gaji 2 juta sebulan, itu kemungkinan bisa naik, bisa turun. Karena kan bisa kemungkinan dapat komisi sampai 7 juta dari berapa yang terjual. Jadi semuanya udah ngangguk-ngangguk aja gitu. Udah kebayang, gitu. udah ngangguk-ngangguk gitu kan. Jadi kan kita udah memikirkan. Jadi kita nggak rugi juga kalau mereka naik gajinya, karena dari komisi yang mereka jual juga gitu kan. Artinya kan kita ngajarin mereka untuk marketing. Resign, waduh percuma dong kemarin ngomong panjang lebar gitu kan. Terus dan mana waktu itu habis Lebaran Mei itu Kak, libur 15 hari. Oh iya, Ya yang kan? Lebaran itu apa? Iya tahu. Bulan April terakhir kerja sebelum Lebaran, udah dapat THR, udah bayar THR kan. Terus kemudian bulan Mei itu libur 10 hari karena baru minggu kedua kan. Ada 2 kali juga tanggal merah, ya Allah, sebagai pengusaha itu shock, nyesek banget teman-teman. Nggak tahu dan tanggal gajinya merah ya. itu full. Dalam 15 hari ngomset, gajinya tetap 30 hari, 13 hari tetap kerja. 30 hari gitu kan. Dan itu gaji tetap 2 juta. Nah, itu yang harus dirombak kembali. Makanya itu sebabnya
dilepas semua gitu. Tapi prosesnya bukan karena mecat. Gitu. Jadi kan yang kedua udah resign kan. Setelah dapat gaji yang separuh bulan tapi terima full. Terus bulan selanjutnya Juni, di awal bulan ada kejadian tidak sengaja. Itu mbak kita ART. Oh iya. Ya, itu kan tinggal 3 ya. ART sama 2 karyawan yang tersisa. Justru awalnya Kak Ica mikir kalau karyawan lain ini resign juga, yang Kak Ica bingung ini nanti ART ini gimana? Karena kan dia udah biasa berteman sama yang lain. Kan nggak mungkin krik-krik datang ke sini kerja nggak ada teman gitu kan. Tanpa disengaja sama sekali ada kasus. Jadi ada aja gitu. Kasus sangat membagongkan. Jadi kayak ada aja masalahnya. Maksudnya itu kayak nggak niat tapi tiba-tiba ditakdirkan begitu. Apa ceritanya? Tahun lalu itu sebenarnya udah nggak pakai ART. Pas dulu COVID, PPKM. Terus pernah ART kita itu udah sebulan nggak diboleh masuk karena emang demam ya. Terus dibayarin untuk tes gitu kan. Pokoknya itu boleh masuk kalau udah aman. Kalau udah yakin enggak, dan sementara dia nggak mau tes awalnya. Jadi memang sebulan libur. Cuma paling dikasih bonus aja gitu, santunan gitu kan. Terus kemudian berarti dari setahun lalu sampai sekarang itu kayaknya sebenarnya udah maksain. Maksudnya maksain ngasih kerjaan yang ya udah harusnya nggak ada juga nggak apa-apa. Harusnya terakhir pas udah libur itu kan udah mulai sendiri, udah terbiasa dalam sebulan itu tahun lalunya. Bahkan sampai rehab di depan rumah itu gara-gara ART nggak ada. Gara-gara Kak Ica nyapu sendiri, tiba-tiba wah ini kok jorok banget sih gini-gini. Akhirnya direnov depan kan, sampai habis uang 20 juta. Sementara ini rumah kontrakan gitu. Nah itu karena terbiasa ini ngerjain sendiri. Cuma masuk lagi itu karena ya kasihan gitu. Nggak enak, ada kerjaan. Nggak enak gitu kan. Bahkan ketika kita pulang kampung full sebulan tetap digaji. Karena dia juga kerja di sini. Karena kan kerja di sini. Jadi karyawan lain berlima kan. Ya udah kerja aja terus dengan gaji tetap gitu. 1,5 juta gitu kan. Bukan karena butuh tapi karena nggak enak. Karena gini, aku kerja kok kerja nyapu, kerja nyapu halaman. Lah itu kan bisa nanti pas Kak Ica balik ke sini. Mau cari goklin atau apa gitu kan. Nggak butuh di saat itu juga. Sampah yang ada kan, maksudnya tuh kita nggak ada di sini. Nyapu udah pasti nggak ada. Maksudnya nyetrika udah nggak ada. Nggak ada di rumah tuh nggak butuh. Ya nggak butuh buat dibersihkan. Iya. Cuma gitu kan nggak mungkin kita memberhentikan untuk 1 bulan. Sementara sampai bulan 6 itu Kak Ica 3 kali pulang kampung, rata-rata sebulan. Otomatis kan cuma karena kasihan gitu loh. Nah, dan tragedinya ketika Kak Ica pulang kampung dan keadaan baju banyak banget. Memang dari kampung itu baju banyak. Terus otomatis setelah 3 minggu kerja sendiri di sini, pas kita balik di minggu terakhir, cucian membludak dong. Banyak dong ya kan. Nah kemudian sempat udah seminggu berlalu nyuci nggak ada jilbab sama sekali. Jadi kayak baju aja dulu yang diselesaikan gitu kan. Nah salahnya Kak Ica memang nggak nyuruh gitu. Jadi kayak inisiatif sendiri. Tapi kan nggak mungkin pakai baju aja semua. Nggak ada jilbabnya. Maksudnya tuh, dan Kak Ica juga nggak apa-apa ketika ditegur kayak gitu. Kak Ica japri, loh ini kira misalnya hari Sabtu nih nggak ada lagi jilbab, kira nanti Senin bakal ada. Ternyata Senin nggak ada lagi. Kayak gitu, Senin nggak ada lagi. Akhirnya Kak Ica japri, Mbak ini jilbab nggak ada sama sekali gitu kan. Nah nggak masalah sampai di situ. Ketika bilang, iya lagi banyak kerjaan, cucian banyak gitu, besok ya. Oke, sampai di situ. Sampai penjelasan kayak gitu oke lah gitu kan anggaplah baru sekarang kita baru ngasih tahu. Nah tiba-tiba salah kirim chat ngadu ke teman karyawan lain. Masa bilangnya gini, Uni chat ibu katanya kan. Terus coba kalau ibu setrika pasti pulangnya lama dari jadwal gitu kan. Emang Uni ada basa-basinya? Jam 3 doang. Masuk jam 9, jam 12 sampai jam 1 pulang ke rumah.
jam 1 sampai jam 3 udah pulang. Jadi katanya coba kalau misalnya ibu setrikain jilbab 3 aja pasti udah nambah jam kan. Emang Uni ada basa-basinya katanya, dan salah kirim ke Kak Ica. Maksudnya udah ngomongin kita salah kirim ke Kak Ica gitu. Itu pasti bingung sih pasti awalnya kalau baca ini maksudnya apa gitu Iya, ya. jadi dia ngadu ceritanya ke karyawan lain. Emang Uni ada basa-basinya. Ya maksud dia itu ada bonusnya gitu kan. Padahal kan ya udah nggak usah disetrika yang lain. Berhentilah setrika yang lain. Tinggal diseimbangin sama jilbabnya gitu. Nah dia jadi tuh rata-rata pekerja kita itu gini. Pas awal-awal santai, nanti pas mau pulang-pulang tuh udah banyak sibuk mau ngapa-ngapain biar lewat gitu kan jamnya. Ngerti. Nah, sementara mereka itu nggak ngerti kita gaji 2 juta itu aja udah nombok. Dan Nggak tahu kondisi di dia dalam ngarepin bonus gitu. Nah, yang lebih ketawanya lagi gini. Dulu pernah hari Jumat pulang udah jam 5 katanya kan. Terus nggak ada basa-basi sama sekali. Uni tidur katanya. Terus siapa yang diharapinnya basa-basi? Dia pamit ke udah Tommy. Jadi dia ngarepin sebenarnya dimolorin supaya nambah gaji. Kecanya tidur. Terus dia berharap mengerti gitu loh. Jadi kayak mau dipekain, padahal nggak ngomong langsung gitu. Tapi walaupun kayak Ica peka kayak udah dari jam 9 sampai jam 3 gitu loh. Terus kayak molor-molorin tuh kayak gimana gitu. Emang jam 9 sampai jam 3 nggak cukup? Ya maksudnya gini, kan bisa dibagi efisiensi, tapi kan emang sengaja. Nah, sengaja. satu lagi memang kejadian kayak gini ini sengaja Kak, karena uangnya udah habis minjam ke karyawan lain. Artinya itu semua gaji itu nanti udah bayar yang lain. Jadi nyari tambahan ceritanya. Sementara kita sebagai tuan rumah itu udah untuk ngasih kerjaan aja udah alhamdulillah gitu. Tapi dia mengharapkan lebih dari itu. Nah, sampai kapanpun nggak akan pernah bersyukur Kak, karena uangnya udah habis duluan. Nggak ada yang nggak megang uang gitu. Buat bayar utang gitu ke karyawan lain gitu. Jadi kayak misalnya setiap bulan bon ke karyawan lain kayak gitu. Kalau dulu mah sama kita. Kalau dulu lagi banyak-banyak orderan, jangankan bon 300, 2 juta. Mau beli PS buat anaknya ini dibonin. Bahkan karyawan lain enggak gitu. Khusus yang untuk enggak lah biar ada bedanya. Kalau enggak kan karyawan lain juga minta semua kan. Nah, jadi itu akhirnya ada kesempatan. Ya ini akhir tibalah waktunya gitu. Nggak bisa kita kayak berpura-pura mau bantu orang, ternyata di luar sana dia tuh ngeluh sama kita. Jadi kayak nggak ada gunanya lah bantuin gitu kan, bela-belain gaji. Dia nggak bersyukur Nah, gitu ya. kalau ujung-ujungnya sebenarnya di belakang ngomongin kita, merasa gajinya kurang. Oh gitu, ya udah cari aja tempat lain gitu kan. Padahal semua barang Kak Ica dari rumah, nggak pelit Kak. Lemari, kasur, lemari itu yang senilai 3 juta Kak Ica kasih aja. Nggak hitung gaji, nggak hitung apa. Karena Ngomong mereka langsung orang aja. terdekat kan. Baju sekantong-kantong gede. Nah, cuma kita sebagai owner atau apa itu ketika kurang itu heboh. Ketika merasa nggak dikasih bonus bla 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 heboh. Giliran dikasih tapi diam. Nggak inget apa Nggak yang inget dikasih apa yang gitu. dilebihin, nggak inget. Barang-barang dapur Kak Ica yang nggak kepake semua boleh bawa. Sih bawa. Justru Kak Ica merasa penyelamat. Ya udah ada yang bawa gitu kan. daripada numpuk Sampai gitu tuh ya. tetangga depan tuh iri gitu. Kok ini pada bawa barang mulu gitu kan. Nah, jadi itu sisalah 2. 2 lagi. Ya, sisa 2. Ini sumpah nggak ada niat sama sekali. Emang kebetulan kejadiannya. Maksudnya kalau misalnya emang nggak kebetulan, nggak mungkin salah kirim ketemu sama Kak Ica. Iya. Kalaupun nggak salah kirim itu masih bakal Masih bekerja bisa. terus ya. Bakal kerja Masih. terus ya. Kalaupun nggak salah kirim, cuma aku bilang langsung, Mbak, ini mungkin memang takdir Allah ya. Akhirnya dibukakan Allah sekarang gitu kan. Harusnya tahun lalu tuh udah aku berhentikan. Terus kenapa Uni nggak berhentikan? Kasihan aja kan gitu. Dari setahun lalu sampai sekarang itu Kak Ica pulang kampung sampai 5 kali. 5 kali itu rata-rata 3 minggu. Lama. 3 minggu. Berarti 3 minggu kali 5 bulan. Itu kerja sendiri, nggak ada orang di sini. Tapi kan nggak mungkin karena kita kan kerja bukan kerja panggilan gitu.
emang kerja tiap hari ada Emang gitu. emang kerja tiap hari Ada kan nggak jadwalnya. mungkin bulan ini kerja, bulan besok enggak karena kita pulang kampung. Terus dia harus cari kemana ya kan? Nah itu, jadi kayak 5 bulan itu dari setahun itu 5 kali pulang kampung dan setiap pulang kampung 3 minggu. Nah, di masa Bayangkan, itu dia kerjanya nggak ada Santai, Kak Ica, santai nggak kan? ada Tommy. Ya santai kan? Akhirnya Kak Ica jujur-jujur aja. Memang ya di kita itu jangan ada yang disembunyikan. Berharap orang lain paham kita, mengerti kita. Akhirnya ya udah kita buka-bukaan aja. Aku sebenarnya ya kasihan gitu. Sebenarnya aku nggak butuh. Cuma karena gimana caranya mengeluarin itu gitu loh. Walaupun kita lagi hemat atau apa, ngeluarin itu kayak nggak enak. Nah, sisa 2 lagi. Nah, pas sisa 2 lagi ini, jadi pas itu tanggal 7 atau tanggal berapa ya Kak Juni. Jadi gajinya 7 sampai dari tanggal 1 Kak bayar. Selesai 7 kan? hari awal. Iya, 7 hari awal. Malam itu juga bayar kan? Emang malam gajinya? Bukan. Oh si ART. Pas lagi salah sambung suruh datang langsung. Oh ya ART-nya ya. Suruh langsung datang kan. Nah, langsung bayar gajinya kan. Terus sisa 2. Nah, pas sisa 2 kan kita kemarin tuh pas sisa 4 Kak Ica udah beli buku jurnal. Apa aja yang harus dikerjakan biar tahu mereka apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Ada namanya itu apa namanya? Apa? Ya pokoknya yang harus dikerjakan. Kemarin Tommy pernah ngeprint. Iya. Ya, list to do yang harus Iya, dikerjakan. jadi karyawan kayak gitu. apa ya? Apa namanya ya? Bahkan juga lupa itu yang ketanyain. Pokoknya ini kerjaan karyawan ya. Iya. Kalau udah tinggal cek deh checklist. Iya. Dikasih tahu deh. Nah itu ada ilmunya kan. Nah Kak Ica udah salah dari awal Kak. Dari awal itu udah terbiasa karyawan packing aja. Nggak ada job desk gitu. Nggak ada key for KPI. Key Performance Indicator. Apa sih indikator yang harus dicapai oleh karyawan gitu kan? Nah itu jadi kesalahan Kak Ica kenapa berani untuk menolkan? Ya itu karena selama ini kita udah terlanjur untuk gaji tetap. Mau kerja nggak kerja 2 juta wajib sebulan. Tapi bisa jadi bernambah ketika ada molor-molor waktu. Nah jadi ada sampai di saat beberapa hari nggak kerja. Terus 1 hari molor misalnya sampai jam 6. Itu sampai kita sampai bingung Kak, mau ngelemburin yang kemarin aja nggak kerja. Jadi gini loh, pas kita kurang nggak ada kerjaan, gaji tetap. Giliran Pas ini berlebih waktu, pengen nambah gitu. perhitungan gitu Nah, ya. sementara itu aja udah boncos. Kita memperkerjakannya aja sebenarnya udah boncos gitu kan. Nah, jadi Motor kakak aman nggak ya di depan? mau dimasukin. Coba kakak lihat dulu. Kakak lihat dulu aja. Masukinnya ntar aja. Kakak mikirin itu dari tadi tuh.